warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Supatmi, dalam pembelajaran Matematika SMP Negeri 2 Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran kali ini, nanti kalian siapkan alat tulis menulisnya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Materi pada kali ini adalah tentang perbandingan. Nah, ini perbandingan part yang pertama. Nah, yang akan kita bahas nanti KD 3.7, 3.8, 4.7 dan 4.8. Mari kita ikuti pembelajarannya. Materi adalah perbandingan yang meliputi yaitu perbandingan dua besaran, kemudian perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda, perbandingan senilai, peta dan model, perbandingan berbalik nilai, dan yang terakhir soal-soal permasalahan nyata. Yang pertama, perbandingan. Kita lihat gambar Dewan Penggalang. Nah, di samping ini, kalau kita hitung ada berapa? Coba kita hitung. Nah, ada perempuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, yang laki-lakinya ada 9. Ya. Terdapat 9 laki-laki dan 11 perempuan. Nah, dari gambar foto ini, nyatakanlah dalam beberapa kalimat cerita. Nah, kalimat ceritanya seperti apa? Nah, misalkan di sini kalimat ceritanya antara lain. Nah, di sini dimisalkan contohnya menggunakan perbandingan di sini. 9 dari 20 anak yang ada dalam foto adalah laki-laki. Nah, tadi banyaknya anak 9 laki-laki dan perempuannya 11. Jadi jumlahnya ada 20 anak. Nah, yang 9 dari 20 anak yang ada dalam foto adalah laki-laki. Itu contoh cerita yang pertama, kalimat ceritanya. Contoh kalimat cerita yang kedua. Nah, kalian bisa menceritakan ke temannya. Perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan adalah 9 berbanding 11. Nah, kemudian contoh yang ketiga, banyak anak perempuan di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada laki-laki. Nah, itu contoh kalimat cerita. Kalian bisa membuat kalimat cerita yang lainnya. Nah, menurut kalian, manakah kalimat yang sesuai untuk menyatakan suatu perbandingan? Mengapa? Nah, kita lihat. Yang nomor 1 itu juga perbandingan, nomor 2 perbandingan, nomor 3 juga perbandingan. Jadi, mengapa? Semuanya perbandingan, tergantung dari konteks kalimatnya. Mau digunakan untuk apa? Nah, di situ. Nah, kita dapat menggunakan perbandingan atau rasio untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Besaran benda yang dimaksud bisa berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, banyak benda, dan sebagainya. Nah, kalau contoh di atas tadi, banyaknya anak atau banyak benda. Nah, perhatikan contoh dan penyelesaian berikut. Marisa dan Nadia mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Setiap siswa mengikuti menyiapkan makanan saat waktu makan tiba. Minggu pagi, Marisa dan Nadia bertugas membuat es jeruk untuk semua peserta persami.
Mereka berdua berniat membuat es jeruk dengan campuran air putih dan perasa air jeruk. Untuk menentukan minuman yang enak, mereka menetapkan beberapa campuran untuk dicoba. Nah, ada campuran A, 2 sendok perasa jeruk dengan 3 gelas air putih. Campuran B, 5 sendok perasa jeruk dengan 9 gelas air putih. Campuran yang C, 1 sendok perasa jeruk dengan 2 gelas air putih. Campuran D, 3 sendok perasa jeruk dengan 5 gelas air putih. Nah, campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Jelaskan alasan. Nah, penyelesaiannya. Terlebih dahulu dibuat perbandingannya antara campuran A, B, C, dan D. Kemudian yang mempunyai nilai paling besar berarti paling kuat rasa jeruknya. Campuran A tadi, campuran B, campuran C, campuran D. Kita lihat perbandingan antara perasa jeruk dengan air putih. Yang A, 2:3. Yang B, 5:9. Yang C, 1:2. Kemudian yang D, 3:5. Nah, untuk menentukan mana yang besar, karena di sini berupa pecahan, kita kembali ke pelajaran pecahan. Nah, untuk menentukan yang paling besar bisa dengan cara apa? Iya. Cara menyamakan penyebutnya. Di sini kita lihat penyebutnya ada 3, 9, 2, 5. Nah, menyamakan dengan cara mencari KPK-nya. Nah, KPK dari 3, 9, 2, dan 5 yaitu 90. Maka 2/3 menjadi 60/90. Yang 5/9 menjadi 50/90. Yang 1/2 menjadi 45/90. Yang 3/5 menjadi 54/90. Nah, yang besar, yang paling besar yang mana? Nah, ini ada 60, ada 50, ada 45, ada 54. Yang paling besar yaitu angka 60. Maka rasa jeruk yang paling kuat adalah campuran yang A dengan perbandingan 60/90 atau 2/3. Contoh soal berikutnya. Tentukan nilai yang belum diketahui supaya setiap pernyataan berikut benar. Kita lihat di sini, ya, yang A ada 6/24 sama dengan titik-titik per 12 sama dengan titik-titik per 28. Yang B, titik per 27, 8/36, titik per 63. Yang C, titik per 8 sama dengan 15 per titik sama dengan 24/32. Nah, untuk menyelesaikannya caranya bagaimana? Nah, kalian sudah mempelajari pecahan juga. Nah, kita cari dari bilangan yang diketahui pembilang dan penyebutnya. Yang A, yang diketahui yaitu 6/24. Nah, kita sederhanakan dulu dari 6/24 dengan cara membagi dengan FPB-nya. FPB dari 6 dan 24 yaitu 6. Maka 6 dibagi 6 hasilnya 1, 24 bagi 6 hasilnya 4. Nah, di sini 4/12 supaya menjadi 12 dikali dengan 3. Maka yang atas atau pembilangnya juga dikali 3. Nah, 1 kali 3 hasilnya 3. Yang 28, penyebutnya 28. Nah, 4 supaya menjadi 28 dikali 7. Maka pembilangnya juga dikali 7. 1 kali 7 menjadi 7/28. Jadi
6/24 sama dengan 3/12 sama dengan 7/28. Kita lihat yang B. Yang B, yang pembilang dan penyebutnya diketahui yaitu 8/36. Nah, di sini FPB-nya berapa? FPB-nya 8 dan 36 adalah 4. Maka yang atas kita bagi dengan 4. Yang bawah penyebutnya juga bagi dengan 4. 8 bagi 4 hasilnya 2. 36 bagi 4 hasilnya 9. Nah, kita selesaikan yang depan. 9 supaya menjadi 27 dikali 3. Maka yang atas atau pembilangnya 2 juga dikali 3, hasilnya 6. Kemudian 9 supaya jadi 63 dikali 7, maka pembilangnya juga dikali 7, berarti menjadi 14. Jadi 6/27 sama dengan 8/36 sama dengan 14/63. Yang C, yang diketahui pembilang dan penyebutnya yaitu 24/32. Nah, di sini FPB-nya berapa? 24 dan 32. Nah, FPB-nya adalah berapa? Iya, 8. Nah, 24 dengan 32 FPB-nya 8. Maka kita bagi 8 hasilnya 3. Yang 32 bagi 8 hasilnya 4. Nah, 3 supaya jadi 15 dikali 5. Maka penyebutnya juga dikali 5. Hasilnya 20. Kemudian yang penyebutnya 8. Nah, 4 supaya ke 8 kali 2. Maka pembilangnya juga dikali 2. Menjadi 6. Jadi 6/8 sama dengan 15/20 sama dengan 24/32. Berikutnya perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Nah, kita lihat di sini, perhatikan ada gambar orang naik sepeda. Nah, Agus bersepeda di lintasan yang berbeda, terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agus berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Pemberhentian yang pertama, nah, dia sudah menempuh jarak 3 km dalam waktu 15 menit. Pemberhentian yang kedua, nah, dia berjalan lagi sejauh 5 km dengan waktu 20 menit. Pemberhentian yang ketiga, dia telah menempuh perjalanan lagi sejauh 6 km dalam waktu 12 menit. Nah, pada lintasan yang manakah Agus mengendarai sepeda dengan cepat? Kemudian lintasan yang manakah Agus mengendarai sepeda dengan lambat? Penyelesaiannya, kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agus pada setiap lintasannya. Nah, lintasan pertama, Agus menempuh 3 km dalam waktu 15 menit. Berarti Agus mengendarai sepeda dengan kecepatan 3/15 atau sama dengan 1/5 km per menit. Nah, lintasan kedua, Agus menempuh 5 km dalam waktu 20 menit. Berarti Agus mengendarai sepeda dengan kecepatan 5/20 sama dengan 1/4 km per menit. Pada lintasan yang ketiga, Agus menempuh jarak 6 km dalam waktu 18 menit. Berarti
Agus mengendarai sepeda dengan kecepatan 6/12 atau sama dengan 1/2 km per menit. Nah, di sini semuanya sama angkanya berupa pecahan atau perbandingan. Nah, maka untuk menentukan mana yang cepat dengan mana yang lambat, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, yang 1/5, di sini ada angka 542, maka KPK-nya adalah 60. 1/5 menjadi 12/60 km per menit. Yang 1/4, 15/60 km per menit. Yang 1/2 menjadi 30/60 km per menit. Jadi di antara ini, nah, ya, 3/15. Nah, 3/15 itu di sini tadi 12/60 kurang dari 5/20 kurang dari 6/12, berarti yang nilainya 30/60. Maka dapat simpulkan bahwa Agus mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga dan mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama. Contoh, jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 1200 kali dalam waktu 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Penyelesaiannya, nah, jantung tikus berdetaknya 840 kali dalam waktu 2 menit. Jantung marmut 1200 kali dalam waktu 4 menit. Jantung kelincinya 1025 kali dalam waktu 5 menit. Nah, kita buat perbandingan di sini. 840/2, 1200/4, 1025/5. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kita buat bawahnya per 60. Kalau 2 ke 60 dikali 30, maka yang atas juga dikali 30. Hasilnya 25.200/60 atau 25.200 kali dalam 1 jam. Nah, berikutnya 1200/4. Nah, supaya 60 dikali 15, maka yang atas juga dikali 15, maka hasilnya 18.000/60, berarti dia berdetak 18.000 kali dalam waktu 1 jam. Yang berikutnya 1025. Nah, supaya menjadi 65 dikali 12, maka yang atas juga dikali 12. Nah, hasilnya menjadi 12.300/60 atau berdetak 12.300 kali dalam waktu 1 jam. Nah, di sini nilainya, nah, 12.300 per 60 kurang dari 18.000/60 kurang dari 25.000/60, atau di sini, nah, 1025/5 kurang dari 1200/4 kurang dari 840/2. Dapat disimpulkan hewan yang detak jantungnya lebih banyak dalam 1 jam adalah tikus. Berikutnya perbandingan senilai. Pada tabel berikut banyaknya buku dan besar harga berbanding lurus
Jika jumlah buku semakin banyak, maka jumlah harga yang harus dibayar juga makin besar. Itu contohnya. Nah, ini ada tabelnya. Nah, 3 buku harganya 15.000. Kalau 5 buku harganya 25.000. Nah, yang terakhir 10 buku harganya 50.000. Nah, semakin besar, semakin banyak bukunya, maka harganya semakin besar. Nah, banyak buku dan harga merupakan contoh perbandingan senilai. Nah, ini contoh perbandingan senilai. Makin banyak bukunya, makin banyak juga membayarnya. Penyelesaian perbandingan senilai. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan senilai, nah, bisa dengan cara mencari harga per unit. Nah, contohnya, jika harga 3 buku 15.000, maka harga 1 buku atau 1 unit buku adalah 15.000 bagi 3, yaitu 5.000. Harga 5 buku sama dengan 5 dikali harga 1 buku. Maka 5 dikali 5.000 rupiah menjadi 25.000 rupiah. Berarti harga 5 buku yaitu 25.000 rupiah. Ini contoh mencari harga per unit. Contoh dengan berikutnya menggunakan perbandingan senilai. Nah, kita bandingkan. Jika harga 3 buku 15.000, maka harga 5 buku yaitu 5 per 3 kali 15.000. Ini langsung ya, menjadi 25.000. Nah, mana yang kamu suka? Terserah kalian. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang per unit dulu boleh, memakai perbandingan senilai juga. Nah, jika bentuknya perbandingannya sudah diketahui semacam ini. Nah, yang C contohnya. Perbandingan senilai dapat dinyatakan dalam bentuk A banding B sama dengan C banding D, atau A per B sama dengan C per D. Nah, dalam perbandingan senilai berlaku hubungan berikut. Nah, ini hasil kali suku tepi sama dengan hasil kali suku tengah. Nah, yang suku tepi yaitu di sini ada A, yang sebelah kanan ada D. Kemudian yang B dan C itu namanya suku tengah. Nah, maka pada perbandingannya menjadi A berbanding B sama dengan C berbanding D. Nah, tepi-tepi A kali D, B kali C. Menjadi A kali D, B kali C. Itu tepi kali tepi, tengah kali tengah. Kemudian berikutnya kalau bentuknya perbandingannya A per B sama dengan C per D disusun ke bawah. Kalau yang pertama tadi susun samping, yang ini susun ke bawah. A per B. Nah, maka kalikan silang. Atas kali bawah dan bawah kali atas. Nah, A kali D sama dengan B kali C. Berikutnya adalah contohnya, contoh soalnya. Ririn adalah seorang koki di sebuah resto tempat wisata. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu resto yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang dibuat sebelumnya, 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat menjadi 3 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 5 gelas takar tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Penyelesaiannya, kalau kita buat tabel semacam ini, tepung terigu dalam gelas yaitu
Yang pertama 2, nah, menjadi 3 lusin kukis. Nah, kemudian 5 gelas tepung terigu, kukisnya menjadi berapa? Nah, di sini kita misalkan dengan A. Nah, perbandingannya 2:3 sama dengan 15 banding A. Di sini kita menggunakan perbandingan disusun menyamping. Nah, maka tepi kali tepi, tengah kali tengah. 2 kali A sama dengan 3 kali 15. 2A sama dengan 45. Nah, di sini 2 supaya menjadi 1 dikali dengan setengah. Setengah kali 2A sama dengan setengah kali 45. Nah, perkalian yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di sini tidak akan merubah kuantitasnya. Maka A sama dengan 22,5. Di sini setengah kali 45. Jadi kukis yang dibuat adalah 22,5 lusin atau 22,5 lusin. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.